data dan jaringan. Komunikasi data adalah proses penerimaan dan pengiriman data atau informasi dua atau lebih penerima yang terhubung dalam sebuah jaringan yang memungkinkan komputer dapat berkomunikasi antara satu sama lain di bawah kendali manusia. Jadi komunikasi data ini adalah sebuah proses penerimaan dan pengiriman. Jadi proses transmisi dan receive ya, transmitter oleh transmitter dengan receiver. Jadi antara dua buah objek yang saling terhubungan, memungkinkan komputer dapat berkomunikasi antara satu sama lain di bawah kendali manusia. Jadi kendali manusia itu tugasnya sebagai administrator ya dalam sebuah sistem server. Sumber data adalah unsur yang bertugas untuk mengirimkan informasi. Misalkan terminal komputer, sumber data ini membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Jadi misalkan terminal komputer di sini sebagai servernya. Sumber data ini membangkitkan berita atau informasi dalam menempatkannya pada media transmisi. Jadi berita atau informasi ini masuk ke data. Datanya data apa? Datanya data bit dari data ya, data sentralnya, bit stream ya, data bit stream yang dikirimkan dari si receiver ke transmitter ke receiver ya, dari penerima dan dari pengirim dan penerima gitu, dan menempatkannya pada media transmisi. Jadi ditempatkan sini berarti diberikan ke media transmisi untuk dihubungkan ke kliennya. Media transmisi di sini berarti ada dua contohnya. Dua macam. Yang pertama adalah tanpa kabel, yang kedua adalah menggunakan kabel. Kalau dia menggunakan kabel berarti jaringan wire. Kalau misalkan dia tanpa kabel berarti wireless. Kalau dia tanpa kabel pakai apa medianya? Biasanya medianya itu adalah sebuah sinar laser ataupun sinar dari infrared ya. Kalau misalkan infrared berarti dia kedua buah perangkat yang dihubungkan secara menempel berdekatan. Kalau laser itu dengan cara ditembakkan ya, ditembakkan cahaya yang ditembakkan. Berarti medianya apa? Medianya itu kabel, tapi kabelnya menggunakan kabel strap optik, kecepatan lebih tinggi ya ketimbang yang menggunakan kabel tembaga. Media transmisi di sini adalah merupakan jalur di mana proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Beberapa media transmisi data yang dapat digunakan. Jalur transmisi atau carrier di sini dari data yang dikirimkan dapat berupa kabel, gelombang elektromagnetik dan lain-lain. Dalam hal ini berfungsi sebagai jalur informasi untuk sampai pada tujuannya. Jadi sudah Bapak sampaikan di slide sebelumnya ya. Jadi media di sini, media transmisi ini adalah sebuah medianya ya, dengan cara penyampaian dari si transmit ke receive ya, dari si pengirim dan penerimanya. Di sini dia menggunakan atau melewati jalur-jalur informasi yang sudah dibuatkan. Penerima data, pengertian dari penerima data adalah alat yang menerima atau informasi, misalkan pesawat telepon, terminal komputer dan lain-lain. Berarti di sini pesawat telepon pun bisa dikategorikan sebagai penerima data ya, alat penerima data atau informasi. Kalau misalkan telepon berarti yang dikirimkan berarti suara apa? Suara manusia ya, menggunakan jaringan telepon ya. Berarti suara manusia itu adalah analog, masuk ke dalam komputer, masuk ke dalam mikrofon menjadi data. Kemudian dari data itu akan dirubah hasil konversi ya, dikonversikan menjadi data bit stream. Berarti datanya data digital. Dari data digital tersebut lalu ditransmisikan menggunakan alat media transmisinya, baik itu kabel ataupun tanpa kabel. Kemudian disalurkan masuk ke penerima, masuk ke modem penerima. Kemudian dari modem penerima itu dirubah lagi ya, dikonversikan kembali menjadi suara analog yang di-outputkan atau dikeluarkan oleh speaker, baik itu speaker di handphone, kemudian di PC maupun di pesawat telepon itu sendiri. Itu. Kemudian
ada pesawat telepon maupun terminal komputer. Terminal komputer ini berarti masuknya ke PC atau laptop ya, atau bahkan sekarang sudah masuk ke eranya handphone. Berarti dari database stream itu dikonversikan kembali. Kalau masuk ke komputer berarti tidak hanya suara saja, tidak hanya voice saja yang masuk, bisa jadi gambar, bisa jadi file, bisa jadi video ya, teks dan lain sebagainya. Kemudian berfungsi menerima data yang dikirimkan oleh satu sumber informasi. Satu sumber informasi berarti dari server ya. Penerima merupakan suatu alat yang disebut receiver. Berarti tadi untuk pengirim namanya transmitter, kalau si penerima namanya receiver ya. Itu ada dua buah istilah tapi berbeda arti, jangan sampai tertukar ya. Kalau misalkan dia transmitter berarti dia yang mengirimkan atau sebagai yang mengirimkan, sedangkan si receiver yang menerimanya ya. Kemudian si receiver ini fungsinya untuk menerima sinyal dari sistem transmisi ya, dan menggabungkannya ke dalam suatu bentuk tertentu yang dapat ditangkap dan digunakan oleh penerima sesuai dengan permintaan dari si penerimanya. Apakah si penerimanya ini hanya ingin membuka teks saja, berarti dia membuka chat ya, atau membuka file doc dan lain sebagainya. Apakah si pengguna ini atau si penerima ini ingin melihat sebuah pembelajaran secara video, itu bisa tergantung dari penerimanya, dia ingin menginginkan apa gitu ya dari penerima data. Di sini ada 5 buah poin yang harus diperhatikan, yang kalian perhatikan. Pertama ada source atau sumber, yang kedua transmitter atau pengirim, yang ketiga ada sistem transmisi, yang ketiga ada receiver, kemudian yang kelima destination. Source berarti peraturan ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, misalkan telepon dan PC atau personal komputer. Jadi di sini peralatan dari source-nya bisa berupa telepon maupun PC. Kalau telepon berarti dia masuk ke voice ya, ke suara yang disampaikan. Kalau PC berarti dia multimedia yang disampaikan, tidak hanya voice aja, dia bisa berupa teks, bisa berupa video dan lain sebagainya. Kemudian transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmisi cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang sama, seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi secara berurutan. Jadi biasanya si pengirim ini dibangkitkan dari satu sistem sumber, tidak langsung ditransmisikan. Ya, misalkan dari tadi contohnya kayak di telepon ya, jadi suara analog masuk ke mikrofon kemudian dari digital. Nah, jadi tidak serta merta suara yang dimasukkan itu adalah analog, kemudian analog itu ditransmisikan oleh media transmisi ke si penerima dalam bentuk analog. Itu sudah seperti itu, tapi dirubah dulu, dikonversikan dulu menjadi sebuah data bit stream yang akan disampaikan ke si penerimanya, si receivernya. Kemudian yang ketiga adalah sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan. Jadi media transmisi ini yang tadi dicontohkan di pertemuan awal, jadi sebagai media ya, media penghubung antara si pengirim dengan si penerimanya. Nah, jadi di sini bisa tunggal ataupun jaringan kompleks. Kalau misalkan tunggal berarti kan masuknya hanya ke kisaran yang lokal saja atau yang terdekat saja. Misalkan kalau di satu buah lab itu ada 21 komputer, satu sebagai server, kemudian 20 ini sebagai klien, berarti hanya terhubung 21 komputer saja antara satu server dengan 20 komputer. Tapi kalau dia sudah masuk kompleks, berarti jaringan ini lebih luas lagi ya, lebih rumit lagi, sesuai dengan namanya kompleks. Jadi jaringan ini tidak hanya berhubungan dengan 21 komputer saja, tapi bisa berhubung ke lebih dari 21 komputer di luar sana. Misalkan contohnya di rumah kamu ya, atau di kantor, ataupun di kerabat kamu yang jauh dari di tempat ini, itu bisa saling terhubung. Itu yang dinamakan dengan jaringan kompleks ya, yang saling terhubungkan. Kemudian yang keempat adalah receiver atau penerima. Receiver penerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima satu sinyal analog yang datang dari
jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Nah, jadi yang dimaksud dengan menerima satu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi, yang dimaksud dengan datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi digital stream, berarti jaringan atau jalur transmisi ini yang medianya adalah media kabel maupun tanpa kabel, dan asalnya dari ISP atau Internet Service Provider. Contohnya yang kita gunakan adalah Telkom, ya. Jadi ini sebagai yang memberikan sinyal analog, ya, yang datang dari jaringan atau jalur transmisi, ya. Kemudian dari modem penerima itu mengubahnya menjadi sebuah digital bit stream. Itu tugas dari modem si penerimanya. Kalau misalkan dia mau buka YouTube, berarti masuknya ke multimedia dia, karena di YouTube itu ada pertama ada web page-nya, ya, kemudian ada teks itu sebagai pengertian, ada teks di situ sebagai keterangan, kemudian ada thumbnail di situ atau gambar, ya, gambar tayangan, kemudian di situ ada video yang akan dibuka, itu ya contohnya. Kemudian yang kelima adalah destination atau tujuan, menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Jadi si tujuan ini adalah dia menangkap data yang dihasilkan oleh si receiver. Jadi tujuan itu sudah diplotkan oleh si transmitter, ya. Si receiver itu menangkap dari destinasi yang sudah ada di transmitternya, ya, di database transmitternya, seperti itu. Jaringan komunikasi data, ya, komunikasi data cepat atau lambat akhirnya akan menuju jaringan atau network. Jadi komunikasi data ini cepat atau lambat akhirnya akan menuju ke jaringan atau network. Jadi sekali lagi komunikasi data itu sudah lumrah masuk ke jaringan atau ke network, ya, agar kerjanya semakin cepat atau tugas semakin lebih cepat, ya. Hubungan komunikasi data yang paling sederhana adalah titik ke titik atau point to point yang hanya melibatkan sebuah sumber, ya, atau source atau transmitter dan sebuah penerima receiver. Apabila hubungan tersebut dikembangkan dengan melibatkan penerima yang lain, maka mulailah komunikasi tersebut menjadi suatu hubungan jaringan. Jadi sekali lagi syarat mutlak sebuah komunikasi atau jaringan itu harus ada dua objek. Yang pertama adalah sebagai penerima, yang kedua adalah sebagai pengirim, ataupun sebaliknya. Jadi itu tidak serta-merta sebagai syarat mutlak, ya, karena intinya komunikasi itu bisa berbarengan, artinya lebih dari dua buah atau objek saja yang harus dibutuhkan. Yang jelas jaringan komunikasi ini tidak bisa dikatakan jaringan komunikasi jika hanya ada satu buah objek saja yang ada di dalam jaringan tersebut. Manfaat jaringan, ya, bisa dilihat sini ada 4 poin. Yang pertama adalah memungkinkan beberapa sistem komputer saling berbagi atau sharing. Kemudian yang kedua adalah menambah manfaat komputer karena jaringan luas kegunaan dan daya guna sistem komputer. Jadi menambah manfaat dari PC yang ada di kalian masing-masing, tidak hanya bisa berhubungan secara point to point saja, tidak hanya voice aja yang saling terhubung, tapi bisa lebih dari itu. Contohnya kayak sekarang kita ini menggunakan sistem daring, ya, conference, ya, video conference. Jadi tatap muka secara virtual. Nah, ini bisa dijadikan keunggulan dari pemanfaatan PC kalian atau laptop kalian. Kemudian memungkinkan berbagai macam merek komputer saling berhubung. Dengan demikian makanya tidak tergantung pada satu vendor saja. Artinya, jadi memungkinkan berbagai macam merek atau vendor itu saling berhubung. Tidak dilihat dari mereknya apa. Misalkan saya di sini menggunakan Lenovo, kalian di sana menggunakan Acer, menggunakan Toshiba dan lain sebagainya. Nah, dalam jaringan komunikasi data itu tidak jadi syarat mutlak, artinya berbagai vendor bisa saling berhubung, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, memungkinkan pengembangan sistem komputer secara relatif lebih mudah dan menyebabkan sistem komputer menjadi lebih fleksibel. Jadi di sini pengembangan sistem komputer bisa secara relatif lebih mudah, jadi lebih mudah untuk dikembangkan. Jadi si pengembang ini
mudah untuk membuat sebuah sistem atau sistem ini baik berupa hasilnya hardware maupun software ya. Jadi sistem komputer ini menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih mudah. Karena setiap vendor tidak harus melihat vendor lain, tapi dipukul rata semua jenis PC atau laptop itu bisa saling terhubung seperti itu. Tujuan jaringan di sini ada 3. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar. Jadi tidak dilihat dari kuantitas. Semakin banyak jumlah kliennya, maka tetap akan stabil si jaringan tersebut. Jadi sekali lagi itu tujuan dari jaringan komunikasi data yang tidak melihat kuantitas. Jadi walaupun kuantitasnya melebihi kapasitas, tetap jaringan yang dihasilkan tetap baik. Begitu. Kemudian yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Nah, di sini maksudnya berarti setiap pengguna itu bisa mengakses isinya lewat jarak jauh. Contohnya di sini sekolah memberikan satu komputer ke satu kelas ya. Contoh nih, ini hanya contoh saja ya. Jadi satu kelas itu punya satu komputer. Nah, jadi ketika di komputer itu isinya adalah pertama absensi kelas, kemudian ada absensi kelas, kemudian di situ ada tugas-tugas dan lain sebagainya. Misalkan wali kelasmu meminta absen ya. Nah, meminta absen karena pembagian rapot akan dekat waktunya. Berarti kan lihat absennya, biasanya kita menggunakan buku absen, sekarang kita menggunakan PC. Nah, berarti tugasnya atau administratornya si komputer yang ada di kelas berarti kan sekretaris ya, sekretaris dan ketua kelas. Tapi yang lebih menggunakan sekretaris. Berarti sekretaris itu nggak harus datang ke sekolah dan masuk ke kelas, tapi cukup saja meremote dari laptopnya ya atau komputernya di rumah, dia remote langsung komputer atau PC yang ada di kelas. Jadi si sekretaris bisa mengakses komputer yang ada di kelas dengan catatan komputer yang di kelas itu dalam kondisi standby atau hidup ya. Itu baru bisa diakses dia. Jadi nggak perlu datang ke sekolah, tinggal di remote saja seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. Nah, jadi memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar. Jadi gini, contohnya. Tadi satu lab itu ada 21 komputer kan? Nah, jadi satu server itu sebagai administratornya. Nah, artinya 20 komputer ini penggunaan semua katakanlah sedang tinggi trafficnya ya, permintaannya atau tugasnya sedang tinggi, menyebabkan sisa satu server ini menjadi kerepotan dalam menangani 20 user. Berarti si komputer server ini harus membagi tugasnya ke salah satu komputer klien. Nah, berarti kan dia membutuhkan 5 buah klien menjadi sub server. Jadi 21 komputer ini satu sebagai server, 20 sebagai klien. Berarti dia menggunakan metode desentralisasi. Berarti komputernya itu satu komputer tidak menjadi sentral. Berarti server ini dia menunjuk 5 PC yang ada dalam satu lab tersebut menjadi sub server. Nah, jadi 5 klien tersebut sudah menjadi sub server. Berarti sekarang 21 itu sudah bukan lagi satu server 20 klien, tapi 6 server ya, kemudian 15 klien. Berarti satu server sebagai sentral, kemudian server yang 5 itu yang ditunjuk itu sebagai sub server, yaitu berarti metodenya desentralisasi. Berarti kelima ini memiliki tugas yang berbeda juga. Contohnya yang pertama, server itu sudah jelas dia yang mengelola semua aktivitas jaringan yang ada dalam satu lab tersebut. Kemudian sub server yang pertama itu tugasnya untuk
memonitoring ya, memonitoring atau memantau pekerjaan yang ada di 15 klien tersebut. Kemudian yang kedua, bertindak sebagai media sharingnya atau sharing baik sharing file, baik sharing hardware. Contohnya hardware di sini berarti sharing printer, dia yang bertugas tuh ya, yang sharing tugasnya komputer 2. Kemudian yang ketiga, subserver yang ketiga berarti dia bertugas untuk memblok ketika ada situs-situs atau website yang dilarang oleh pemerintah. Katakanlah itu situs pemerintahan maupun situs-situs yang berbau dewasa ya, 18+. Kemudian yang kelima di situ berarti untuk pertahanannya atau defendernya jika ada serangan virus dan lain sebagainya. Komputer subserver 5 yang bertugas. Jadi 5 komputer klien yang ditunjuk menjadi subserver oleh server itu membantu kinerja dari server. Nah, itu contoh dari sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi berarti cuma satu server saja menangani 20 klien. Kalau misalkan desentralisasi berarti satu server menunjuk 5 klien menjadi subserver yang menangani 15 klien. Gitu ya. Jadi berdasarkan pola pengoperasian atau fungsi masing-masing komputer, maka jaringan komputer dapat dibagi menjadi peer-to-peer dengan client server. Yang peer-to-peer adalah jaringan komputer di mana setiap komputer bisa menjadi server sekaligus klien. Jadi di sini hanya menghubungkan 2 buah komputer saja, komputer A dengan komputer B ke A. Jadi bolak-balik aja, A ke B ke A. Jadi A bisa dikatakan server, A juga bisa dikatakan klien. Begitupun sebaliknya dengan B. Jadi seperti itu. Jadi mereka saling bertukar data ya secara berdua saja seperti itu. Kemudian client server adalah jaringan komputer dapat salah satu boleh lebih menjadi komputer difungsikan sebagai server untuk melayani komputer lain. Berarti satu server dengan beberapa kliennya. Sesuai dengan namanya client server berarti harus ada satu server, kemudian harus ada beberapa klien. Nah, beberapa klien dapat dilayani oleh satu server. Nah, itu client server. Berbeda dengan peer-to-peer tadi. Kalau peer-to-peer hanya menghubungkan 2 buah komputer dan 2 buah komputer tersebut bisa bertindak sebagai server, bisa bertindak sebagai klien. Sedangkan client server tidak demikian. Jadi harus satu server sebagai administrator yang akan manajemen atau mengolah atau memantau kinerja dari 20 komputer klien tersebut. Penggolongan jaringan ya, sini ada 4. Yang pertama adalah penyambungan, ada struktur atau topologi, dan cara komunikasi ya yang digunakan. Nah, ini harus ada 3 ya, tapi saya salah. Yang pertama adalah cara penyambungan, bisa dilihat di sini. Cara penyambungan ada 2, ada switch dan non switch ya. Yang switch itu berarti root yang diambil oleh pengirim guna mengirimkan informasi ke penerima. Tidak tetap, pengiriman pertama dapat melalui suatu root tertentu, sedangkan pengiriman berikutnya dapat melalui root lain. Hubungan hanya terbentuk saat ada informasi yang hendak disalurkan. Atau secara fisik tidak ada hubungan tetap antara kedua simpul. Jadi root di sini berarti dia hanya root yang diambil oleh pengirim. Jadi si pengirim ini mengambil root atau mengambil jalur ya, guna untuk mengirimkan informasi ke penerima. Dia tetap. Jadi pengirim pertama dapat melalui satu root tertentu, sedangkan pengirim berikutnya dapat melalui root lain. Jadi tergantung dengan jenis permintaannya. Sedangkan yang non switch berarti jalur pengiriman informasi selalu tetap dengan 2 macam bentuk dasar, yaitu titik ke titik dan multi drop. Berarti kalau non switch dia pengiriman informasinya selalu tetap, tidak seperti tadi di switch ya, yang dia harus masuk ke root tertentu, sedangkan yang pengiriman berikutnya bisa ke root lain. Sedangkan non switch berarti selalu tetap dengan 2 macam bentuk dasar, yaitu titik ke titik dan multi drop. Seperti itu. Kemudian masuk ke struktur atau topologi. Ya, di sini berarti bagaimana simpul atau pusat di dalam jaringan tersebut saling terhubung. Hubungan tersebut sangat tergantung dari jenis aplikasinya. Topologi di sini adalah semacam diagram gambar yang bisa mewakili cara komputer terhubung satu sama lain dalam jaringan komputer. Ini sudah kita pelajari di pelajaran administrasi sistem jaringan ya, tentang topologi. Nah, jadi
Topologi itu adalah sebuah struktur atau skema ya, di mana bentuk diagram jaringan yang akan kita bangun. Misalkan contoh kita ingin membangun sebuah jaringan LAN katakanlah ya. Kita lihat dulu dia di ruangan tersebut digunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk digunakan untuk untuk rapat, berarti kita menggunakan modelnya ring ya, topologi ring, 5 bulat seperti itu. Jadi saling terhubung antara dalam lingkaran tersebut ya. Karena biasanya kalau rapat itu kan modelnya kan saling berhadapan ya, jadi membentuk lingkaran. Berarti itu yang akan kita buat. Mungkin kalau untuk pembelajaran tatap muka, katakanlah pembelajaran tatap muka, berarti contohnya di lab ya, lab pada umumnya. Jadi ada 20 komputer di belakang, satu server di depan. Berarti 20 klien itu adalah sebagai siswa, satu server tersebut sebagai gurunya. Berarti kalau seperti itu skemanya, kita menggunakan topologi star, baik star maupun topologi bus. Itu yang akan kita gunakan. Itu yang dimaksud dengan diagram atau gambar dari mewakili cara komputer saling terhubung ya, menggunakan teknik topologi. Perangkat keras berarti hardware yang digunakan dalam komunikasi data. Di sini ada terminal, ada komputer, transmission line, modem, multiplexer, dan konsentrator ya. Ini yang dibutuhkan oleh perangkat keras dalam komunikasi data. Nah, kemudian kita juga butuh perangkat lunaknya, seperti ya perangkat keras yang ada pada komputer. Perangkat keras datacom tidak memiliki arti apa-apa. Nah, datacom di sini berarti katakanlah ISP ya. Itu kalau dirubah menjadi katakanlah Telkom ya, kita beri Telkom aja anaknya ya. Jadi seperti perangkat keras komputer, perangkat keras ISP pun tidak mempunyai arti apa-apa tanpa perangkat lunak komunikasi. Karena perangkat lunak memungkinkan semua unit perangkat keras dan perangkat keras ISP bekerja sebagai satu sistem. Sama seperti handphone kamu ya. Handphone kamu kalau pertama beli kan pasti cuma ada aplikasi-aplikasi bawaan ya, kayak misalkan kamera, kemudian kalkulator dan lain sebagainya. Belum ada WhatsApp, belum ada Instagram dan lain sebagainya. Nah, cara untuk mengaktifkannya tinggal install aja kan, sama seperti di perangkat lunak yang ada pada komunikasi data pun seperti itu. Dia harus diinstal dulu, maka bisa setelah diinstal maka dapat memaksimalkan kinerja hardware yang ada pada di sistem komunikasi yang dijadikan tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Contoh kasus ini ada diagram gambarnya. Di atas ada internet ya, di sini Telkom, berarti ISP-nya adalah Telkom yang kita gunakan. Kemudian di situ ada modem kampus, dan di sini kita rubah jadi modem sekolah ya, biar gampang ya. Ada modem sekolah yang dia nanti akan menerima internet dari ISP ya, ditangkap oleh modem di sekolah. Kemudian dari modem sekolah itu masuk ke mikrotik atau router yang akan dibagi jalur datanya ya, atau jalur jaringannya. Di sini dibagi dua, berarti jalur jaringannya dihubungkan menggunakan hub ya. Yang pertama adalah masuk ke root hotspot, yang kedua masuk ke root server ya, server sekolah di situ. Dari hub ini berarti masuk pertama ke server sekolah ya, server sekolah. Yang kedua masuk ke root hotspot. Nah, jadi fungsi dari hub ini menghubungkan antara hotspot dengan server sekolah. Server sekolah ini bertugas untuk menghubungkan line menghubungkan line atau media transmisi dari server ke hotspot yang ada. Di sini ada 4 lantai, berarti ada 4 buah hotspot ya, 4 buah hotspot yang digunakan di sana. Jadi itu fungsi dari server sekolah. Server sekolah yang mentransmisikan medianya ya, baik itu kabel maupun tanpa kabel, ke 4 buah hotspot tersebut. Nah, kemudian setiap hotspot tersebut nanti akan diberikan akses internet oleh server ya. Jadi server ini dia yang mengelola mikrotik, itu dia yang
memberikan jalurnya. Jadi tanpa izin dari server sekolah, maka hotspot 1 sampai hotspot 4 tidak akan dapat mengakses website-website tertentu ya. Baik itu tidak bisa mengakses website dan tidak dapat mengakses hardware yang di-sharing atau data yang di-sharing. Data di sini data file ya. File di sini misalkan kayak file doc, kayak video, gambar dan lain sebagainya. Itu tugas dari server sekolah seperti itu. Jadi modem hanya merubah saja tuh dari internet dari ISP masuk ke modem diolah, kemudian dari modem dimasukkan ke mikrofon untuk dibagi jalurnya. Yang pertama masuk ke server sekolah, yang kedua masuk ke 4 buah hotspot yang disediakan. Dan lagi-lagi server sekolah bertugas untuk memfilter dan memantau aktivitas-aktivitas yang terjadi pada 4 buah hotspot pada gambar ini. Itu contoh dari kasus komunikasi data dan jaringan PTS, satu PTS. Tapi kalau di semester itu nilai yang sudah ditambahkan ya. Jadi nilai harian, kemudian nilai ulangan harian, kemudian nilai PTS dengan nilai ujian semester. Itu makanya tugas-tugasnya harus dikerjakan, tugas hariannya dikerjakan biar nanti nilai perbaikan nilai kamu di semester baik. Oke, kalau sudah jelas pertemuan ini Bapak akhiri ya. Bertemu lagi di mata pelajaran teknologi nilai jaringan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.